warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Sumpah dan penandatanganan fakta integritas penerimaan terpadu anggota Polri Taruna Taruni Akpol dan Tamtama Polri tahun anggaran 2020 Panda Polda Maluku Utara. Hadirin yang kami hormati, kami awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kesiapan penyelenggaraan seleksi penerima terpadu anggota Polri, Taruna Akpol, dan Tamtama Polri tahun anggaran 2020 Panda Polda Maluku Utara. Yang terhormat Bapak Kapolda Maluku Utara selaku Ketua Panda, Wakapolda Maluku Utara selaku Wakil Ketua Panda, Irwasda Polda Maluku Utara selaku Ketua Tim Pengawas Internal, para ketua tim pelaksana seleksi, para pengawas eksternal dan outsourcing, para panitia seleksi, para orang tua, wali peserta, para peserta Taruna Akpol dan Tamtama Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan kami melaporkan kesiapan penyelenggaraan seleksi penerimaan terpadu anggota Polri, Taruna Akpol, dan Tamtama Polri tahun anggaran 2020 sebagai berikut. 1. Dasar pengumuman Kapolri nomor 6 3 Romawi Dik 2.1 2020 tanggal 6 Maret 2020. B. Pengumuman Kapolri nomor /8 3 Romawi 2.1 2020 tanggal 6 Maret. Lapor perwakilan pengambilan sumpah dan penandatanganan fakta integritas panitia dan peserta. Ya. Pembacaan fakta integritas. Fakta integritas Panda Polda Maluku Utara bahwa kami selaku panitia daerah penerimaan terpadu anggota Polri, Taruna Taruni Akpol dan Tamtama tahun anggaran 2020 dengan penuh kesadaran dan kesungguhan berkomitmen untuk 1. Menjaga integritas dan tanggung jawab serta mengutamakan kepentingan negara Republik Indonesia. 2. Bekerja secara profesional dan penuh semangat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. 3. Tidak akan menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. 4. Menjaga martabat dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela. 5. Melaksanakan seleksi secara jujur, objektif, bersih, transparan, akuntabel, unggul dan kompetitif, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Fakta integritas. Saya, Adi Rizky alias Walid, selaku perwakilan peserta penerimaan terpadu anggota Polri, Taruna Taruni Akpol tahun anggaran 2020, Panda Polda Maluku Utara, mewakili peserta penerimaan terpadu anggota Polri, Taruna Taruni Akpol tahun anggaran 2020, bahwa kami selaku peserta penerimaan terpadu anggota Polri, Taruna Taruni Akpol dengan penuh kesadaran dan kesungguhan berkomitmen untuk 1. Mengikuti sistem penerimaan terpadu anggota Polri, Taruna Taruni Akpol tahun anggaran 2020 dengan mengutamakan kemampuan yang saya miliki secara jujur, objektif, bersih, transparan, akuntabel, unggul dan kompetitif serta bebas dari kekayaan. 2. Tidak akan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan panitia maupun pengawas atau siapapun yang
atau pelanggaran, kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam tahapan penerimaan terbaru anggota Polri Taruna Taruni Akpol tahun anggaran 2020, serta dituntut sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fakta integritas. Saya, Marli Lete, selaku perwakilan serta penerimaan terpadu Utama Polri tahun anggaran 2020, Panda Polda Maluku Utara, mewakili peserta penerimaan terpadu Utama Polri tahun 2020, bahwa kami selaku peserta penerimaan terpadu Utama Polri dengan penuh kesadaran dan kesungguhan berkomitmen untuk: 1. Mengikuti sistem penerimaan terpadu Utama Polri tahun anggaran 2020 dengan mengutamakan kemampuan yang saya miliki secara jujur, objektif, bersih, transparan, akuntabel, unggul, dan kompetitif, serta bebas dari KPK. 2. Tidak akan melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dengan kemampuan maupun pengawas atau siapapun yang menyatakan bisa membantu meneruskan dengan proses seleksi. 3. Melaporkan kepada panitia dan pengawas apabila mengetahui atau menemukan adanya penyalahgunaan wewenang serta penyimpangan dalam proses pelaksanaan seleksi. 4. Apabila kami melakukan penyimpangan atau pelanggaran, kami bersedia mengenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam tahapan penerimaan terpadu Utama Polri tahun anggaran 2020, serta dituntut sesuai hukum dan peraturan perundang-undang yang berlaku. Persiapan pengambilan sumpah kepada Panitia Direskrim Umum Polda Maluku Utara. 4. Dirpam Ofi Polda Maluku Utara. 5. Dasar Prima Polda Maluku Utara. 6. Kabitkum Polda Maluku Utara. 7. Kabintit Polda Maluku Utara. 8. Kabit Propam Polda Maluku Utara. 9. Kabit Humas Polda Maluku Utara. 10. Kabit Dokes Polda Maluku Utara. 11. Wadir Lantas Polda Maluku Utara. 12. Wadir Samapta Polda Maluku Utara. Rohaniawan mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah panitia dan peserta seleksi penerimaan terpadu anggota Polri Taruna Taruni Akpol dan Tamtama tahun anggaran 2020. Untuk mewujudkan Polri yang profesional, modern, dan terpercaya, sekaligus menjadikan SDM yang unggul dan kompetitif, harus dimulai dari proses penerimaan anggota Polri yang jujur, objektif, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis, serta clear and clean, sehingga seluruh panitia dan peserta harus diambil sumpah. Oleh karena itu, agar panitia, peserta seleksi, dan orang tua atau wali mengikuti kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen Katolik atau Protestan, demi Tuhan saya berjanji. Khusus panitia akan mengikuti kata-kata saya. Bahwa saya akan menjalankan tugas penerimaan anggota Polri dengan penuh tanggung jawab, jujur, objektif, cermat dan teliti dalam setiap objek pemeriksaan. Bahwa saya tidak akan menambah
mengurangi, merekayasa, dan tindakan penyimpangan lainnya dalam melakukan pemeriksaan atau penilaian. Bahwa saya tidak akan melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan konspirasi, serta menjanjikan ataupun membuat janji dengan atau kepada siapapun untuk membantu atau menolong kelulusan calon peserta dengan meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun, bahwa saya akan menolak terhadap permintaan ataupun ajakan dari siapapun dan dalam bentuk apapun untuk melakukan penyimpangan dalam proses penerimaan ini. Bahwa saya tidak akan melakukan penyimpangan karena akan mendapat tindakan hukum yang tegas, baik hukum pidana, kode etik maupun disiplin. Bahwa sumpah ini sebagai janji dan sumpah saya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang akan saya taati karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mengetahui. Diikuti oleh peserta dan orang tua atau wali yang hadir. Bahwa saya akan bersungguh-sungguh mengikuti sistem penerimaan terpadu anggota Polri, Taruna Akpol dan Tamtama tahun anggaran 2020 dengan jujur dan bertanggung jawab. Bahwa saya tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan atau menggunakan dukungan dari pihak lain untuk membantu meluluskan diri saya. Bahwa saya akan mematuhi segala ketentuan dan peraturan dalam proses penerimaan ini. Bahwa apabila saya melanggar ketentuan ini, saya bersedia didiskualifikasi. Bahwa sumpah ini sebagai janji dan sumpah saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mengetahui. Kepada yang beragama Kristen dan Katolik atau Protestan, kiranya Tuhan menolong saya.
Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kapolda Maluku Utara, para ketua tim pelaksana seleksi, para pengawas eksternal dan outsourcing, hadir ya, para panitia, para orang tua perwakilan dari peserta, serta para peserta yang mewakili rekan-rekannya dalam kesempatan yang berbahagia ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita diberikan waktu dan kesehatan untuk mengikuti pembacaan sumpah, penandatanganan fakta integritas dan berkumpul bersama-sama dalam kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka penerimaan terpadu anggota Polri Taruna, Taruni Akpol dan Tamtama Polri tahun anggaran 2020. Sebelumnya saya atas nama seluruh anggota dan organisasi Polri Polda Maluku Utara mengucapkan permohonan maaf karena adanya pandemi Corona-19 COVID-19 ini yang sedianya bisa jadi seluruh calon, seluruh orang tua atau wali hadir dalam kesempatan acara ini sehingga akhirnya dibatasi ya, karena kita harus mengacu pada protokol kesehatan COVID-19. Namun tidak mengurangi kenikmatan dari pelaksanaan kegiatan ini. Penerimaan anggota Polri dari tahun ke tahun kita lakukan karena memang setiap tahun juga anggota Polri ada yang pensiun, ada yang di tengah jalan sakit mengundurkan diri, bermasalah ataupun meninggal dunia. Dan beberapa waktu belakangan ini, kalau tidak salah Pak Kapolres ya, Polri itu zero growth ya, zero growth artinya pertumbuhannya nol. Jadi kalau penerimaan anggota Polri 10.000 orang satu tahun umpamanya, berarti yang pensiun atau pergi 10.000 juga. Tidak ada pertumbuhan. Dan jumlah anggota Polri saat ini sekitar 470.000. Setahun pensiun, kemudian diisi dengan yang baru dari rekrutmen warga masyarakat. Jadi pertumbuhannya nol. Nanti kalau memang negara sudah kuat ekonominya, sudah mampu, sudah punya surplus kelebihan anggaran, dan situasi kondisi yang memang mengharuskan harus anggota Polri tambah, kita akan tambah lagi. Jadi pertumbuhannya ada. Nah dalam kesempatan ini adik-adik yang mendaftar, tentunya dengan diresmikan oleh orang tuanya atau walinya, saya ucapkan selamat datang di organisasi Polri, di institusi Polri ini. Ya, mudah-mudahan tidak salah jalan, tidak salah pilih, ya, karena memang menjadi anggota Polri, termasuk juga anggota TNI, adalah ladang pengabdian. Ya, sekali lagi, ladang pengabdian. Kalau mau kaya, mau sejahtera, jangan jadi polisi, jangan jadi tentara, jadilah dagang. Ya, kalau nggak salah menurut hadis Nabi, dari 10 pintu rezeki, 9 itu dari usaha, dari berniaga, dari berdagang. Jadi kalau mau kaya mau apa, ya berniagalah. Nah, kalau adik-adik atau orang tua merestui menjadi anggota Polri, itu adalah ladang pengabdian. Untuk itu saya berharap siapapun yang terpilih nanti menjadi anggota Polri, siap-siap untuk mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara. Rezekinya bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Rezeki itu Tuhan yang mengatur. Tiap-tiap orang sudah ada rezekinya masing-masing. Jangan takut, apalagi sudah masuk organisasi Polri,
sehat lahir batin, ya, lengkap anggota tubuh, lengkap panca indera, pasti ada rezekinya. Kalau kita bayangkan seekor cacing di dalam tanah, gak punya mata, gak punya kaki, gak punya tangan, ya, gelap terhimpit, tanah gelap hitam, tetap punya rezeki, hidup lama lagi. Jangan khawatir, pasti ada rezekinya jadi anggota Polri itu. Saya berharap dengan adanya acara ini, baik peserta, orang tua maupun panitia, agar bersungguh-sungguh untuk bagaimana mendapatkan anggota Polri yang berkualitas baik nantinya, ya, berkualitas baik nantinya. Hati-hati adik-adik peserta, Anda jangan menjadi superior ya. Superior itu kalau dia naik kapal laut. Pada umumnya orang naik kapal laut itu akan numpang di kapal laut dengan bayar. Dia akan berangkat dari pelabuhan Ternate umpamanya ke Jelolo atau ke Supipi. Dia jadi penumpang. Atau dia dalam konteks perjalanannya ada yang sebagai kapten, ada yang sebagai ahli mesinnya, ada yang sebagai bongkar barang dan lain-lain. Itu yang normal. Yang nggak normal adalah superior. Artinya dia naik kapal laut, kapalnya mau ke Sopipi dari Ternate, nah terus dia menggoreng mau belokkan ke Morotai. Dia menganggap dia lebih besar daripada kapten kapal itu. Dia paksa kapal ke Morotai. Nah itu superior. Itu akan kelihatan nanti pada saat Anda tes psikologis. Saya kurang pintar apa? Saya kurang latihan apa? Tapi kok gagal psikotes? Hati-hati karena superior itu, ya. Jangan lari dari kebiasaan umum. Jangan lari dari logisan yang umum. Di luar itu Anda akan dapat catatan tertentu. Karena kalau itu masuk jadi anggota polisi yang superior itu pasti di dalam konteks organisasi. Kalau bahasa Jawanya ngel-ngelan, mbalelo, dablek, legil, mau menang sendiri, nah, itu nggak bagus untuk organisasi. Inilah saya sampaikan. Memang tadi saya bacakan sumpahnya seram sekali. Malaikat pun kalah yang sumpahnya itu. Tapi begitulah kira-kira. Kenapa kita sampai disumpahi segitu seram? Mungkin karena nakalnya kita, karena bandelnya kita, karena balilonya kita mungkinnya, sehingga sumpahnya begitu mengikat sekali. Sampai kepada diingatkan Tuhan tidak tidur, Tuhan mengawasi. Terakhir, jangan percaya kepada siapapun, termasuk panitia yang ada di sini, bisa membantu lewat saya saja dan lain-lain. Itu tidak benar. Ya, di belakangnya ada tulisan masing-masing. Yang membuat Anda lulus ya Anda sendiri, yang membuat tidak ya tidak sendiri. Sekarang metodenya transparan, akuntabel. Setelah tes psikotes langsung diumumkan hasilnya. Di situ juga tidak berapa lama. Dan soal psikotes juga dari Mabes Polri. Menjelang tes baru dikirim. Jawabannya belum ada. Begitu sudah tes baru dikirim jawabannya. Baru kelihatan hasilnya. Jadi saya, panitia atau siapapun nggak bisa bantu. Itu psikotes. Termasuk juga akademis seperti ini. Termasuk juga keselamatan jasmani. Begitu Anda lari, putar, langsung dicatat larinya berapa. Pull up dicatat, semua boleh merekam. Sehingga tahu kalau saya pull up di 10, sebelah saya pull up-nya 5, tiba-tiba dia jadi 15. Nah, ini catatannya ada di sini. Ya, jadi jangan mau diperdaya atau seolah-olah dibantu. Ya, itu dengan konteks seleksi yang demikian ketat dan transparan, jauh sekali untuk bisa dibantu. Ya, persiapkan diri masing-masing. Dulu pernah ada yang datang ke saya, Pak, tolong dibantu anak saya mau masuk. Ada yang masuk Akpol, ada yang masuk Bintara, ada yang masuk Tantang. Oh ya,
Intinya mohon dibantu. Saya balik tanya, sudah dipersiapkankah untuk rencana tersebut masuk polisi? Sudah Pak, saya sudah persiapkan. Apa yang kamu persiapkan? Saya sudah jual kebun, saya sudah jual sawah katanya. Persiapannya kok gitu? Ya, persiapannya itu larinya sudah berapa putaran dalam 12 menit, pull up-nya berapa, push up-nya berapa, sudah dilatih psikotes belum? Sudah dilatih akademis belum? Sudah dicek kesehatannya belum? Luar dalam, posturnya sudah dilihat belum? Kalau perlu lapor ke klinik polisi di mana Anda berada. Ini anak saya mau masuk polisi atau TNI. Secara postur memungkinkan nggak? Coba cek fisik luar, ya, mata, hidung, telinga, kulit, alergi ada nggak, varises ada nggak? Dari awal sudah kelihatan. Kalau ada yang kurang perbaiki segera, masih dalam waktu. Baru cek dalam di ronsen, cek darahnya, diabetes, darah tinggi nggak, jantungan nggak. Ya, itu maksudnya persiapan oleh orang tua atau wali. Ya, anaknya dicek betul, dilatih betul. Ya, itu yang namanya saya sudah persiapkan anak saya untuk maju sebagai calon anggota Polri. Kenapa? Setahun sebelum pendaftaran sudah saya lakukan, sudah saya cek, bahkan saya cek ke Pusdokes Polri, ke Bitdokes Polri. Kenapa? Karena tahu dia makin kurang, makin sudah baik. Itu maksudnya persiapan. Ya, masih ada waktu. Masih ada waktu, walaupun tidak semuanya bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Cek dalam, ya, kesehatan dalam. Inilah saya sampaikan para hadirin yang saya hormati. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini, dalam prosesnya akan berjalan lancar dan panitia akan memperoleh calon-calon anggota Polri ke depan yang memang qualified, yang memang nanti siap untuk mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara. Demikian sambutan saya. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi kita semua dan senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan kekuatan sehingga dalam pelaksanaan penerimaan terpadu anggota Polri di Polda Malang ini berjalan dengan baik, lancar, terarah dan sesuai dengan harapan kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian arah dari Bapak Kapolda Maluku Utara. Kami ucapkan terima kasih atas